Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Kepuasan User Aplikasi Bukalapak dengan menggunakan framework COVID-5. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Zulamar dengan NIM 19-20504. Yang kedua ada Safana Arsila Rahmaini dengan NIM 19-20791. Dan diri saya sendiri yaitu Vicky Perwira Suzana dengan NIM 19-20637. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan agar dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Beberapa alasan mengapa pengecekan kepuasan pelanggan menjadi penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, retensi pelanggan. Memahami tingkat kepuasan pelanggan membantu dalam mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang puas cenderung tetap setia dan berkelanjutan dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Sementara pelanggan yang tidak puas lebih rentan untuk beralih ke pesaing. Yang kedua, reputasi perusahaan. Kepuasan pelanggan berkontribusi terhadap reputasi perusahaan. Pelanggan yang puas memiliki kecenderungan untuk memberikan rekomendasi positif kepada orang lain. Sementara pelanggan yang tidak puas dapat membagikan pengalaman negatif mereka yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan. Mengetahui kepuasan pelanggan membantu perusahaan untuk memahami kekurangan dan kelebihan dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Umpan balik pelanggan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan, peningkatan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang keempat, pengukuran kinerja. Pengecekan kepuasan pelanggan menyediakan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memberikan produk dan layanan yang memuaskan. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan mengambil tindakan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, diferensiasi dari peers konkuren. Keberhasilan perusahaan seringkali bergantung pada kemampuannya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang superior dibandingkan dengan pesaing. Dengan memeriksa kepuasan pelanggan secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan mereka dari pesaing dan menjaga keunggulan kompetitif. Rumusan masalah. A. Bagaimana penggunaan COVID-5 dalam audit sistem informasi dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. B. Apakah audit sistem informasi menggunakan COVID-5 dapat membantu dalam mengukur dan memantau kinerja organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan? Poin C. Bagaimana audit sistem informasi menggunakan COVID-5 dapat mengungkapkan potensi risiko atau masalah yang dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan? Maksud dan tujuan. A. Menjadi bahan evaluasi untuk tata kelola TI pada aplikasi Bukalapak guna mengetahui sejauh mana tingkat kapabilitas aplikasi Bukalapak. B. Memberikan saran kepada perusahaan untuk peningkatan kualitas layanan yang mereka berikan melalui sistem informasi dengan melakukan praktik-praktik COVID-5. C. Dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan sistem pada masa yang akan datang. Berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan membuat pernyataan seputar aplikasi untuk mengetahui jawaban dari para pengguna aplikasi. Yang ketiga ada studi pustaka. Melakukan pencarian referensi lebih lanjut sebagai landasan untuk pengembangan penelitian yang akan dilakukan. Kita ada landasan teori. Yang pertama ada definisi audit. Audit adalah proses independen dan sistematis yang dilakukan oleh seorang auditor untuk mengevaluasi, memeriksa, dan menguji informasi, laporan, transaksi, sistem atau proses tertentu guna menentukan keabsahan, keandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan objektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, pemegang saham, atau pihak eksternal, mengenai keadaan, kinerja, dan kepatuhan suatu entitas atau proses tertentu.
Berikutnya ada definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian terstruktur dari komponen-komponen yang saling terkait atau yang meliputi manusia, perangkat keras yang disebut hardware, perangkat lunak atau yang disebut dengan software, jaringan komunikasi, prosedur, dan data. Sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara efektif kepada pengguna yang membutuhkan. Sistem informasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat, waktu, dan dapat dipercaya kepada pengguna dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, menjalankan operasi bisnis, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi juga dapat membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisien operasional dan mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada definisi Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 dan telah menjadi salah satu platform yang paling populer di Indonesia untuk membeli dan menjual berbagai produk. Bukalapak menyediakan platform yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara online. Pengguna dapat menjual produk baru ataupun bekas dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, kecantikan, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya definisi COVID-5. COVID-5 adalah kerangka kerja pengelolaan teknologi informasi yang memberikan panduan dan praktik terbaik dalam pengelolaan TI di suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis. COVID-5 membantu organisasi mengidentifikasi resiko-resiko TI, menerapkan pengendalian yang tepat, dan mengukur kinerja TI. Dengan menggunakan COVID-5, organisasi dapat mengoptimalkan nilai bisnis, meningkatkan keamanan informasi, dan meminimalkan risiko terkait penggunaan TI. Selanjutnya, pembahasan. Pada penelitian ini, penulis memilih Bukalapak sebagai aplikasi yang akan diuji untuk kepuasan pelanggannya dengan menggunakan frame COVID-5, Domain Decision Support System atau sering disebut juga dengan DSS. Untuk memudahkan proses penelitian, penulis juga sudah melakukan kuesioner dengan beberapa narasumber atau responden, di antaranya ada Vicky Perwira Suzana sebagai mahasiswa, Muhammad Rafli Akbar sebagai karyawan, Aisyah Aprilia sebagai karyawan, Nafisa sebagai pelajar atau mahasiswa, Aurel Adria sebagai pelajar, Emilia Sahbira sebagai mahasiswa, dan Febri Faira Hasan sebagai mahasiswa. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya. DSS 01.01 melakukan prosedur operasional. Pernyataan pertama, dari segi pemakaian Bukalapak sudah tepat dalam menggunakan metode teknologi untuk pengembangannya. Pernyataan kedua, Bukalapak nyaman digunakan karena memiliki skema dasar untuk setiap kegiatannya, pengembangannya mulai dari kualitas sampai resiko. Pernyataan ketiga, Bukalapak merupakan aplikasi yang up to date, melakukan pembaruan sesuai kebutuhan pengguna. DSS 01.02 mengelola layanan TI outsourcing. Pernyataan pertama, Bukalapak menggunakan tenaga kerja outsourcing untuk menggapai kualitas terbaik dari aplikasi sesuai keinginan user. Pernyataan kedua, monitoring tenaga kerja outsourcing IT sangat penting untuk meyakinkan kinerja daripada tenaga kerja outsourcing yang sesuai. Pernyataan ketiga, mengembangkan manajemen IT internal yang bertujuan untuk memudahkan berkomunikasi dengan efektif. DSS 01.03 monitoring IT infrastruktur. Pernyataan pertama, Bukalapak rutin mengadakan monitoring untuk meyakinkan aplikasi selalu berjalan dengan baik. Pernyataan kedua, evaluasi rutin dilakukan guna meningkatkan kinerja aplikasi dan meyakinkan bahwa pengguna selalu nyaman menggunakan aplikasi. Pernyataan ketiga, Bukalapak dirancang untuk selalu tersedia sepanjang waktu agar pengguna dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja. DSS 01.05 mengelola fasilitas.
Pernyataan pertama, pengembangan aplikasi dilakukan terus-menerus dan rutin untuk meyakinkan aplikasi selalu dalam keadaan terbaru dan aman, tidak ada gangguan atau bug. Pernyataan kedua, untuk menghindari bug dan kerusakan pada aplikasi, rutin dilakukan pula perbaikan atau maintenance pada aplikasi. Pernyataan ketiga, pelayanan terhadap customer adalah hal yang utama dan selalu dikedepankan mengingat kenyamanan customer adalah yang utama. Untuk perhitungannya, indeks kuesioner sama dengan 335 dibagi 4, yaitu sama dengan 83,75. WP standar DSS 0.01 adalah 10 berdasarkan dokumen PAM. WP aktual DSS 0.01 yaitu 15%, dan maturity indeksnya 15% dibagi 10 lalu dikalikan dengan 83.75 yang mempunyai hasil 1,25. Berikutnya ada DSS 02. DSS 201 yaitu menentukan insiden dan skema klasifikasi permintaan layanan. Yang pertama, untuk mengedepankan kenyamanan user Bukalapak menggunakan sistem penetapan skema klasifikasi masalah. Berikutnya ada demi kemudahan penyelesaian insiden Bukalapak melakukan penyelidikan, diagnosa, dan pengalokasian. Berikutnya ada yang ketiga, untuk mempermudah proses perbaikan, Bukalapak memberikan standar penilaian untuk level prioritas insiden. Berikutnya ada DSS 02.2, yaitu mengklasifikasikan dan memprioritasasikan permintaan serta insiden. Aplikasi ini mengklasifikasikan insiden ke beberapa penanggung jawab sesuai dengan insiden yang dilaporkan. Yang kedua, selain klasifikasi, aplikasi ini juga menerapkan sistem prioritas insiden yang dinilai dari seberapa urgen laporan case tersebut. Yang ketiga, untuk penyelesaian case atau masalah aplikasi ini pun menggunakan sistem urgenitas. Masalah yang akan dieksekusi adalah yang masalahnya sangat merugikan customer. Berikutnya ada DSS 02.3, yaitu memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan. Pernyataan yang pertama ada untuk mengeksekusi insiden aplikasi ini, menerapkan proses validasi insiden untuk meyakinkan insiden yang dilaporkan benar adanya. Yang kedua, proses setelah penerimaan dan validasi insiden, Bukalapak akan memproses insiden dengan menentukan dan menjadwalkan perbaikan. Yang ketiga, selanjutnya proses eksekusi untuk perbaikan insiden yang terjadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Berikutnya ada DSS 02.4, yaitu menyelidiki, mendiagnosa, untuk mengalokasikan insiden. Pernyataan yang pertama, Bukalapak memiliki customer service yang akan membantu customer untuk melakukan diagnostik awal, lalu selanjutnya memvalidasi insiden yang terjadi jika insiden memang tidak bisa diselesaikan dengan diagnostik awal. Yang kedua, Bukalapak melakukan dokumentasi data laporan yang bertujuan untuk mengetahui rekam jejak insiden. Yang ketiga, setelah melakukan validasi insiden, Bukalapak melakukan penjadwalan perbaikan dan meyakinkan masalah akan diselesaikan segera mungkin. Berikutnya ada DSS 2.5, yaitu menyelesaikan dan memulihkan insiden. Pernyataan yang pertama, proses penyelesaian insiden akan dilakukan ketika proses validasi sudah benar. Proses penyelesaian akan melibatkan tim yang sesuai dengan insiden yang terjadi sehingga akan mempercepat penyelesaian insiden. Yang kedua, setelah proses perbaikan, Bukalapak akan melakukan penutupan insiden, namun sebelum itu Bukalapak akan memastikan pengguna dapat menggunakan aplikasi kembali dengan baik. Yang ketiga, Bukalapak melakukan dokumentasi terhadap insiden yang bertujuan untuk menjadikan skema jika ada insiden yang terulang kembali. Berikutnya ada DSS 02.6, yaitu menutup permintaan layanan dan insiden. Yang pertama, proses penutupan insiden.
dilakukan setelah proses perbaikan dan memastikan bahwa pengguna sudah dapat menggunakan aplikasi dengan normal kembali. Yang kedua, Bukalapak akan mendokumentasi perbaikan untuk keperluan rekam jejak. Yang ketiga, setelah penutupan case atau insiden, Bukalapak akan mengadakan evaluasi untuk menghindari masalah yang sama di hari yang akan datang. Berikutnya ada DSS 2.7, yaitu melacak status dan membuat laporan. Pernyataan yang pertama, Bukalapak memiliki fitur pelacakan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna. Yang kedua, Bukalapak akan membuatkan laporan insiden yang nantinya dapat dilacak proses perbaikannya. Yang ketiga, Bukalapak memiliki sistem pelacakan status laporan insiden yang pernah diajukan. Di sini kita akan menghitung indeks questionnaires. Dari DSS 02, nilai indeks questionnaire dan 625 bagi 7 sama dengan 89,2. Berikutnya WP standar DSS 02 sama dengan 14 berdasarkan dokumen PAM. Dan WP aktualnya DSS 02 sama dengan 15%. Matur indeksnya sama dengan 15% bagi 14 kali 89,2, yaitu 0,95. Selanjutnya ada DSS 03, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah. Pada poin pertama mendapatkan nilai 27 dengan rincian 5, 4, 4, 3, 3, 4, dan 4. Pada poin kedua mendapatkan jumlah nilai 28 dengan rincian 5, 5, 4, 3, 2, 4, dan 5. Dan poin yang ketiga mendapatkan jumlah 27 dengan poin rincian 5, 5, 5, 1, 2, 4, dan 5. Selanjutnya ada DSS 03.02, yaitu menyelidiki dan mendiagnosa masalah. Pada poin pertama mendapatkan jumlah nilai 26 dengan rincian 5, 4, 5, 1, 2, 4, dan 5. Pada poin kedua dengan jumlah nilai 26 dengan rincian 5, 5, 3, 1, 3, 4, dan 5. Dan poin ketiga yaitu mendapatkan jumlah nilai 30 dengan rincian nilai 5, 4, 5, 4, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada DSS 03 dan DSS 03.03, yaitu mencatat non error permasalahan yang diketahui. Pada poin pertama mendapatkan poin nilai 31 dengan rincian nilai 5, 5, 4, 5, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada poin kedua dengan jumlah nilai 31 dengan rincian 5, 5, 5, 4, 3, 4, dan 5. Dan poin yang terakhir mendapatkan nilai 31 dengan rincian nilai 5, 5, 5, 4, 3, 4, dan 5. Berikutnya ada DSS 03.04, yaitu menyelesaikan dan menutup masalah. Pada poin pertama memiliki jumlah nilai yaitu 25 dengan rincian nilai 553, 1, 2, 4, dan 5. Selanjutnya pada poin kedua dengan jumlah 30 dengan rincian 5, 5, 5, 3, 3, 4, dan 5. Selanjutnya poin yang terakhir mendapatkan nilai 27 dengan rincian 5, 5, 5, 2, 2, 4, dan 4. Dan yang terakhir ada DSS 03.05 menjalankan masalah secara proaktif. Pada poin pertama mendapatkan nilai 32 dengan rincian nilai 5, 5, 5, dan 5, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada pada poin kedua melakukan perbaikan insiden mendapatkan jumlah nilai 29 dengan rincian 5, 4, 5, 3, 3, 4, 5. Dan yang terakhir ada poin ketiga yaitu 5, 4, 5, 5, 3, 4, dan 5 dan mendapatkan jumlah nilai 31. Dan indeks kuesioner dari DSS 03 adalah 431 dibagi 5 sama dengan 6,2 dengan WP standar DSS 03 sama dengan 11, yaitu yang berdasarkan dokumen PAM. WP aktual DSS 03 sama dengan 15%, dan maturity index sama dengan 15% dibagi 11 dikali 86,2, hasilnya sama dengan 1,17 atau 1,17. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya. DSS 04.01 menentukan kelangsungan bisnis, kebijakan, tujuan, dan ruang lingkup.
Pernyataan pertama, Bukalapak selalu menjalankan dan menjaga keberlangsungan bisnis dengan baik demi menggapai tujuan pengembangan. Poin kedua, Bukalapak memiliki privasi polisi yang sangat ketat demi melindungi informasi pribadi user. Pernyataan ketiga, Bukalapak memiliki tujuan membantu pengusaha kecil menengah untuk membuka usaha online Bukalapak, juga menetapkan ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan pengguna. DSS 04.02 menjaga strategi keberlanjutan bisnis. Pernyataan pertama, membuat strategi bisnis dan strategi teknik yang sesuai. Pernyataan kedua, menjaga strategi yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi pencurian ide. Pernyataan ketiga, menjalankan strategi yang telah ditetapkan. DSS 04.03 mengembangkan dan mengimplementasikan respon dan berkelanjutan bisnis. Pernyataan pertama, keberlanjutan bisnis merupakan hal yang dikedepankan. Pernyataan kedua, Bukalapak juga memiliki pengembangan keberlanjutan bisnis darurat. Pernyataan ketiga, Bukalapak selalu memonitoring kinerja bisnis agar senantiasa berjalan dengan baik. DSS 04.04 latihan, tes, mengulas dokumen bisnis Continuity Plan atau BCP. Latihan BCP ini bertujuan untuk memastikan tim teknis dan manajemen dapat menghadapi situasi apapun untuk cepat dalam penyelesaian insiden. Pernyataan kedua, tes ini mencakup segala masalah yang sekiranya akan terjadi pada aplikasi. Pernyataan ketiga, jika terjadi kekurangan dalam tes BCP, tindakan perbaikan harus diambil secepat mungkin untuk memastikan bahwa BCP dapat ditingkatkan di masa depan. DSS 04.05 meninjau, memelihara, dan meningkatkan rencana kesinambungan. Pernyataan pertama, Bukalapak meyakinkan rencana kesinambungan adalah prioritas dalam segala tindakan. Pernyataan kedua, Bukalapak selalu mengupdate rencana kesinambungan demi menjaga keberlangsungan bisnis. Pernyataan ketiga, Bukalapak juga memonitoring rencana kesinambungan untuk meyakinkan respon terhadap segala situasi akan efektif. DSS 04.06 melakukan pelatihan rencana kesinambungan. Yang pertama, pelatihan rencana kesinambungan bertujuan agar tim siap menghadapi berbagai situasi. Pernyataan kedua, konsep kesinambungan, analisis risiko, dan mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan adalah hal-hal yang latih dalam pelatihan ini. Pernyataan ketiga, kebijakan akan berubah sesuai dengan rencana kesinambungan. DSS 04.07 mengatur backup. Pernyataan pertama, Bukalapak rutin melakukan pembackupan secara rutin demi melindungi informasi bisnis dan user. Pernyataan kedua, Bukalapak melakukan pengembangan prosedur backup untuk mewujudkan keberlangsungan bisnis. Pernyataan ketiga, Bukalapak memonitoring setiap insiden yang berjalan untuk memastikan insiden yang sedang bermasalah berjalan dengan baik. Perhitungan indeks kuesionernya sama dengan 573 bagi 7, sama dengan 81,8. WP standar DSS 04 yaitu 18 berdasarkan dokumen PAB. WP aktual DSS 04 sama dengan 15%, dan yang terakhir maturity indeksnya sama dengan 15% dibagi 18, lalu hasilnya dikalikan dengan 81,8 yang mempunyai hasil 0,68. Berikutnya ada DSS 05.1, yaitu melindungi dari malware. Pertanyaan pertama, Bukalapak sudah menggunakan antivirus dan firewall untuk perlindungan sistem, tapi sistem deteksi intrusi. Yang kedua, Bukalapak secara berkala memperbarui semua software yang digunakan untuk pengembangan aplikasinya. Yang ketiga, memastikan bahwa perangkat lunak antivirusnya selalu diperbarui dengan definisi virus terbaru untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap malware. Berikutnya ada DSS 5.2, yaitu mengelola keamanan jaringan dan konektivitas. Yang pertama adalah Bukalapak belum memiliki kebijakan untuk keamanan konektivitas berdasarkan penilaian risiko. Yang kedua, Bukalapak juga belum ada kebijakan tentang menentukan otorasi terhadap device yang boleh mengakses informasi perusahaan. Yang ketiga, jika terjadi serangan, Bukalapak memiliki tim yang akan menanganinya. Yang
Berikutnya ada DSS 5.3 yaitu mengelola keamanan endpoint. Bukalapak melakukan monitoring pemeliharaan secara teratur pada endpoint untuk mencegah ancaman keamanan dan memastikan keamanan sistem. Yang kedua, Bukalapak menggunakan teknologi keamanan endpoint yang terbaru dan efektif untuk melindungi data pengguna dan informasi bisnis. Yang ketiga, Bukalapak melakukan pelatihan dan edukasi kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan yang baik pada endpoint dan mengurangi risiko keamanan endpoint yang disebabkan oleh kesalahan pengguna. Berikutnya ada DSS 5.4 yaitu kelola identitas pengguna akses logis. Yang pertama, Bukalapak memastikan bahwa semua pengguna diidentifikasi dengan benar dan memiliki hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, Bukalapak memastikan bahwa semua akses logis ke sistem mereka dikendalikan dan dipantau secara cermat untuk mencegah penyalahgunaan dengan serangan cyber. Yang ketiga, untuk memastikan identitas pengguna dapat dikelola dengan efektif, Bukalapak menggunakan sistem autentikasi dan otorisasi. Berikutnya ada yang kelima, DSS 5.5, mengelola akses fisik ke aset TI. Menetapkan kebijakan akses fisik yang ketat untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses aset TI. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi akses fisik secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan akses fisik diikuti dengan benar. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur keamanan fisik yang efektif untuk menghindari kerusakan pada aset TI dan mencegah kehilangan data atau informasi bisnis. Berikutnya ada DSS 5.6 yaitu mengelola dokumen sensitif dan perangkat luaran atau output. Bukalapak menetapkan kebijakan pengelolaan dokumen sensitif dan perangkat luaran atau output yang ketat untuk melindungi data pengguna informasi bisnis. Yang kedua, Bukalapak menggunakan teknologi yang aman dan yang terbaru untuk mengelola dokumen sensitif dan perangkat luaran atau output. Yang ketiga, Bukalapak memantau dan mengevaluasi pengelolaan dokumen sensitif dan perangkat luaran output secara teratur untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data pengguna dan informasi bisnis. Dan yang terakhir, DSS 5.7 memantau infrastruktur yang berhubungan dengan security events. Bukalapak memantau infrastruktur dengan teknologi keamanan terbaru untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mitigasi insiden keamanan. Yang kedua, Bukalapak mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur tanggap darurat keamanan yang efektif untuk mengatasi security events dan menjaga kelangsungan bisnis. Yang ketiga, Bukalapak melakukan pelatihan dan secara edukasi teratur kepada pengguna dan staf untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan yang baik dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi security events pada aplikasi Shopee. Berikut indeks kuesionernya sama dengan 616 bagi 7 sama dengan 88. PP standar DSS 5 yaitu 14, PP aktual DSS 5 itu 15%, dan maturity indeksnya 15% bagi 14 kali 88 yaitu 0,94. Selanjutnya ada DSS 06 yaitu menjelaskan aktivitas kontrol yang tertanam dalam proses bisnis dengan perusahaan. Pada poin pertama mendapatkan jumlah 28 dengan rincian nilai 555, 1, 3, 4, dan 5. Dan poin kedua mendapatkan jumlah nilai 27 dengan rincian nilai 5541, 3, 4, dan 5. Dan poin ketiga mendapatkan jumlah nilai 30 dan rincian 55, 45, 3, 4, dan 4. Selanjutnya ada DSS 06.02 mengontrol pemrosesan informasi. Pada poin pertama mendapatkan jumlah nilai 30 dengan rincian 55, 45, 2, 4, dan 5. Dan poin kedua memiliki nilai 28 dengan rincian nilai 55, 44, 2, 4, dan 4. Dan poin ketiga memiliki jumlah nilai 28 dengan nilai masing-masing 5, 5, 4, 3, 2, 4, 5. Lalu berikutnya ada DSS 06.03 mengatur peran tanggung jawab hak akses dan level otoritas, yaitu pada poin pertama memiliki bobot nilai 23 dan dengan rincian 5, 5, 1, 2, 2, 4, dan 4.
Berikutnya yang kedua memiliki jumlah nilai 27 dengan rincian nilai 5, 5, 3, 4, 2, 4, 4. Dan poin yang ketiga adalah memiliki 26, memiliki nilai sebesar 26 dan rincian 5, 5, 3, 3, 2, dan 4 dan 4. Lalu berikutnya ada mengelola kesalahan dan exceptions. Itu pada DSS 06.04 pada poin pertama memiliki jumlah nilai 28 dengan rincian 5, 5, 3, 4, 3, 4, dan 4. Selanjutnya memiliki jumlah nilai 26 dengan rincian 5, 5, 3, 2, 3, 4, dan 4. Dan poin ketiga ada jumlah nilai 25 dengan rincian 5, 5, 2, 1, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada DSS 06 yaitu memastikan bahwa informasi dari event dan event dapat ditelusuri dan pertanggungjawabannya. Pada poin pertama mendapatkan nilai 24 dengan rincian 5, 5, 2, 1, 3, 4, dan 4. Kemudian di poin kedua mendapatkan nilai 26 dengan rincian 5, 5, 2, 3, 3, 4, dan 4. Dan yang terakhir ada poin ketiga dengan jumlah nilai 28 dengan rincian 5, 5, 3, 4, 2, 4, dan 5. Dan yang terakhir ada DSS 06.06 mengamankan aset informasi yang memiliki bobot nilai pada poin pertama sebesar 27 dengan rincian 55, 34, 2, 4, dan 4. Dan poin kedua memiliki jumlah nilai 30 dengan rincian nilai 5, 5, 2, 4, dan 4. Dan yang terakhir memiliki jumlah nilai 29 dan memiliki rincian nilai sebagai berikut yaitu 5, 5, 5, 3, 3, 4, dan 4. Indeks dari kuesioner ini adalah 490 dibagi dengan 6 yaitu 81,6 dengan WP standar DSS 06 adalah 11 dan WP aktual DSS 06 adalah 15%. Jadi maturity index-nya sama dengan 15% dibagi 11 dikali 81,6 sama dengan 1,11. Kesimpulan, kuesioner ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan puas dengan pelayanan Bukalapak yang responsif. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Sebagaimana terlihat dari indikasi kuesioner yang menunjukkan bahwa terdapat penilaian rendah pada aspek yang ada pada poin DSS 04, yaitu manage continuity. Oleh karena itu, perusahaan Bukalapak disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap nilai-nilai yang ada pada poin DSS 04 agar perusahaan senantiasa berkembang ke depannya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, perusahaan perlu memperhatikan manajemen kelangsungan yang lebih baik. Evaluasi terhadap poin DSS 04 dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam hal menjaga kelancaran operasional, mengelola risiko, dan menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Dengan melakukan evaluasi ini, Bukalapak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki proses dan kebijakan yang terkait dengan manajemen keberlangsungan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, menjaga kontinuitas pelayan, dan meminimalkan dampak negatif pada pelanggan. Dalam kesimpulannya, melalui indikasi kuesioner ini, perusahaan Bukalapak dapat menyadari kebutuhan untuk meningkatkan manajemen kelangsungan dengan fokus pada poin DSS 04. Dengan melakukan evaluasi yang tepat dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan, perusahaan dapat terus berkembang dan memenuhi harapan pelanggan di masa depan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.